yang hidup ratusan juta tahun lalu, yakni kelompok hewan dinosaurus yang hidup di bumi dan dipercaya telah punah lantaran asteroid besar yang menghantam bumi. Namun terdapat penemuan-penemuan hewan purba lainnya yang dikabarkan masih hidup. Ya, hewan-hewan purba yang sudah ada semenjak jutaan tahun lalu ini, beberapa di antaranya berevolusi sehingga dapat bertahan hidup. Akan memaparkan perbandingan antara hewan-hewan purba yang dikabarkan masih hidup. Komodo merupakan spesies reptil purba endemik yang hidup sejak zaman purba. Sekaligus menjadi spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, Indonesia. Panjang komodo umumnya sekitar 2 hingga 3 meter dengan berat 70 kg. Namun tercatat, komodo terbesar yang pernah ada memiliki panjang 3,13 meter dan berat 166 kg. Evolusi komodo dimulai dengan genus Varanus yang ada di Asia antara 40 juta tahun lalu dan kabarnya menjadi kerabat dekat dari dinosaurus. Hal ini dilihat dari ditemukannya fosil-fosil dari jenis dinosaurus tertentu yang menunjukkan kemiripan struktur tubuh dengan komodo. Komodo memiliki sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm, serta air liur yang sering bercampur dengan darah karena giginya dilapisi jaringan gingiva yang menciptakan adanya bakteri mematikan yang hidup di mulut mereka. Hewan purba ini ditemukan oleh peneliti barat pada tahun 1910. Karena habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia, biawak besar ini kini dilindungi di bawah peraturan pemerintah Indonesia dan sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Berbeda dengan komodo yang diperkirakan telah hidup 40 juta tahun lalu, spesies semut purba ini lebih lama dari komodo. Konon telah ada sejak 120 tahun lalu dan disebut sebagai salah satu hewan tertua di bumi. Adalah semut Martialis hiurica yang baru ditemukan kembali pada tahun 2003 lalu oleh seorang mahasiswa program studi biologi evolusi Universitas Texas, Amerika Serikat di hutan hujan Empresa Brasileira de Pasquisa Agropecuaria di Manaus, Brasil. Bila komodo mengandalkan tubuh besar dan gigitan serta air liur yang beracun, semut purba ini hanya mengandalkan kedua sungut antenanya karena tidak memiliki mata dan memiliki tubuh memanjang dan capit yang panjang yang diduga untuk meraba dan menangkap mangsanya. Penemunya memberi nama Martialis hiurica yang berarti semut dari Mars karena bentuknya yang unik dan aneh. Semut purba ini memberi petunjuk bahwa rahasia evolusi semut mungkin masih tersembunyi di balik hutan hujan tropis. Hewan laut purba yang masih hidup sampai saat ini diantaranya ikan coelacanth yang dipercaya muncul sejak 65 juta tahun lalu dan sempat diperkirakan sudah punah, namun ditemukan kembali pada tahun 1938 di perairan Sungai Chalumna, Afrika Selatan. Sejak saat itu, coelacanth telah ditemukan juga di Komoro, perairan Pulau Manado Tua di Sulawesi, di Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Madagaskar. Sampai saat ini telah ada 2 spesies coelacanth hidup yang telah ditemukan, yaitu coelacanth Komoro atau Latimeria chalumnae dan coelacanth Sulawesi atau Latimeria manadoensis. Berat rata-rata ikan ini adalah sekitar 80 kg dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Ikan ini termasuk sebagai hewan predator besar yang memakan ikan kecil, termasuk hiu kecil, dan biasa ditemukan di laut dalam perairan gelap.
Berbeda dengan ikan coelacanth, ikan sturgeon yang termasuk salah satu ikan purba yang masih hidup ini, panjangnya melebihi ikan coelacanth yang hanya sekitar 2 meter, yakni bisa mencapai panjang 5,5 meter dan berat 2.000 kg. Sturgeon dapat dijumpai di Amerika Utara dan sepanjang Eurasia. Berbeda dengan ikan coelacanth yang merupakan predator, ikan sturgeon umumnya tidak memiliki gigi dan tidak mampu mengunyah mangsa. Namun spesies yang besar mampu menelan salmon dan bayi anjing laut. Ikan sturgeon juga mempunyai 4 helai kumis yang ada di mulut yang berguna untuk mendeteksi keberadaan kerang, krustasea, dan ikan kecil. Beberapa spesies sturgeon dipanen telurnya untuk membuat kaviar. Karena ikan purba yang satu ini sangat lambat dalam berkembang dan menjadi dewasa, mereka rentan terhadap eksploitasi dan ancaman lainnya, termasuk polusi dan fragmentasi habitat.